Assalamualaikum, terima kasih buat lo yang udah ngeklik video ini di channel gue Deddy Kurniawan 1899, channel yang membahas berita bola sesuai kebutuhan. Kalau nggak butuh, ya nggak usah dibahas. Jadi, konten kita kali ini adalah Joshua Zirkzee. Jadi langsung aja nih ya, sumbernya dari goal.com, tapi penulisnya nggak ada. Gue cek di websitenya tuh nggak ada, penulisnya nggak ada lah intinya. Jadi gini, Joshua Zirkzee, mengapa Manchester United berani bayar 40 juta euro untuk striker Bologna bertipe Ronaldinho ini? Wow, emang iya se-Ronaldinho itu? Lanjutannya seperti ini. Kepindahan Marko Arnautovic ke Inter pada awal musim lalu merupakan pukulan besar bagi Bologna. Penyerang asal Austria ini telah menjadi jimat mereka selama 2 musim. Dan gol-golnya akan sangat dirindukan, sementara itu sosok penggantinya tidak terlihat cocok untuk memimpin lini depan. Kalau beberapa supporter atau fans bola nggak bakalan notice ke timnya Joshua Zirkzee yang sekarang gitu, Bologna, apalagi di Liga Italia ya kan, timnya Bologna lagi. Waduh, kalau misalkan fans Liga Italia ya pasti udah tahu lah, apalagi yang senior gitu, yang udah sepuh gitu. Jadi lanjutannya kayak gini. Joshua Zirkzee hanya mencetak 2 gol pada musim pertamanya di Serie A. Dan terdapat keraguan di antara para penggemar dan media mengenal sikapnya. Bahkan pelatihnya pun tidak yakin. Namun 9 bulan kemudian Thiago Motta melabeli Zirkzee sebagai seorang pemimpin dan membandingkannya dengan salah satu mantan rekan setimnya di Barcelona. Tunggu, gue nggak tahu Joshua Zirkzee ini dengan detail gitu. Walaupun dengan baca seperti ini berarti, wah, gue harus terima kasih nih sama yang penulisnya dari goal.com nih. Keren, asli keren. Lanjutannya nih ya, dia mengatakan bahwa idolanya adalah Zlatan Ibrahimovic dan Gabriel Batistuta, yang merupakan 2 pemain yang luar biasa. Tetapi melihatnya dari hari ke hari, dia mengingatkan saya pada Ronaldinho yang pernah bermain bersama saya di Barcelona. Oh, ujar Motta kepada Sky Sport Italia. Namun saya tidak bisa membandingkannya dengan siapapun. Dia adalah Joshua dan dia istimewa. Oh, ternyata tulisan di awal itu si Thiago Motta ini menjelaskan bagaimana sosok atau tipe cara mainnya si Joshua Zirkzee ini di Bologna. Oke. Lanjutnya nih. Ini adalah pandangan yang tampaknya diamini oleh para pemandu bakat dari Manchester United, Arsenal, AC Milan, dan Juventus. Membuat Zirkzee, namun tampaknya United lah yang telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan pemain berusia 23 tahun itu setelah setuju untuk membayar klausul pelepasannya yang bernilai 40 juta euro atau sekitar 43,5 juta dolar. Rupiahnya nggak ada nih. Menjadi salah satu pemain yang paling diincar di bursa transfer musim panas ini. Joshua Zirkzee ini begitu awal-awal namanya muncul, di mana itu dari bulan Januari atau Februari mungkin 2024, dan semenjak Zirkzee ini dikaitkan dengan AC Milan, ya mau nggak mau, dan gue harus baca beberapa tentang Joshua Zirkzee yang katanya mau ke Milan. Tapi ya Manchester United lah yang dapetin pemain kayaknya sih ya. Kayaknya here we go gitu ya.
Lanjut nih. Dan ini awal kisahnya ketika si Joshua Zirkzee ini. Tulisannya, penulisnya dari sumbernya gue dari goal.com. Zirkzee lahir di Schiedam, Belanda. Sebuah kota di sebelah barat Rotterdam, dari seorang ibu asal Nigeria dan ayah asal Belanda yang mendukung mimpinya untuk menjadi seorang pesepak bola sejak usia yang masih sangat muda. Ia tidak memiliki rencana B, seperti yang ia akui dalam sebuah wawancara dengan Gazzetta dello Sport. Beruntung baginya, ia tidak bisa dilahirkan di tempat yang lebih baik. Bahkan ketika seorang jurnalis mengatakan kepadanya bahwa ia adalah seorang pemain yang spektakuler, Zirkzee menjawab, saya hanya seorang pemain Belanda. Itu mungkin deskripsi yang paling tepat. Dan gue nggak tahu ya kalau misalkan si Joshua Zirkzee ini sehebat apa gitu. Waktu gue taunya itu Zirkzee, begitu gue pengen tahu, kepoin si Zirkzee ini ya dari Bayern Munchen gitu. Zirkzee melihat dirinya sebagai produk dari lapangan Johan Cruyff, seorang pesepak bola jalanan murni dan sederhana. Saya pikir apa yang dimiliki Amerika Serikat dengan lapangan basket, kami miliki di Belanda dengan lapangan 5 sisi, ujarnya kepada Gazeta. Hal ini membuat Anda lebih tangguh, Anda harus lebih pintar, Anda harus menemukan cara untuk mengimbangi orang-orang yang lebih besar dan lebih kuat dari Anda. Saya belajar di jalanan, dan disanalah kreativitas menjadi hidup. Ini mohon maaf nih untuk goal.com, gua agak sedikit belibet untuk membacanya karena juga ada beberapa tulisannya tuh yang hilang hurufnya, jadi gue repot. Lanjutnya nih, dengan didedikasikan dan pendidikannya yang luar biasa, tidak butuh waktu lama bagi bakat Zirkzee untuk menarik perhatian klub-klub top di Belanda, dan dia menandatangani kontrak dengan Feyenoord pada tahun 2016 setelah 3 tahun di ADO Den Haag. Namun ia hanya menghabiskan waktu kurang dari 1 tahun dengan klub kota kelahirannya. Dengan Zirkzee membuat kepindahannya yang sangat menarik ke Bayern Munchen. Konten kreator bola itu kebanyakan bilang Joshua Zirkzee itu awalnya dari Bayern Munchen. Menarik. Lanjut, penyerang remaja ini merasa bahwa itu adalah langkah yang tepat untuk perkembangannya sebagai pemain, dan ia tampaknya akan menjadi superstar di Allianz Arena setelah mencetak 2 gol dalam 8 menit pertamanya di Bundesliga di pertandingan melawan Freiburg dan Wolfsburg pada bulan Desember 2019. Saat itu ia masih berusia 18 tahun. Cerita singkatnya nih, dari dia umur 18 tahun, terus secara gol 2 gol dari 8 menit pertama, lumayan. Lanjut, terakhir di sebuah artikel dari goal.com. Namun meskipun memainkan peran kecil, namun signifikan dalam kesuksesan treble Bayern, Zirkzee tidak dapat benar-benar menembus skuad utama. Ada pembicaraan tentang kembalinya Zirkzee setelah musim yang bagus sebagai pemain pinjaman di Anderlecht, di mana ia mencetak 16 gol dalam 38 pertandingan Liga Pro Belgia. Tetapi The Bavarian justru langsung menjualnya ke Bologna pada akhir musim 2021-2022. Oke. Gue sekali lagi nih terima kasih banget buat goal.com untuk sebuah artikel ini, dimana ini adalah konten gue ngebacain berita bola yang lagi viral gitu di beberapa kalangan. Ya kan ada klub-klub yang lagi rame, nggak semuanya tuh
naik down gitu. Tapi ada tapinya nih, gue agak sedikit bingung nih, apa karena gue juga nggak nyampe kali ya. Biasanya itu kalau baca di sebuah artikel, kita kan bacanya itu dalam hati ya, jadi biar menghayati gitu. Tapi gue salut, goal.com adalah salah satu dari banyak berita bola online yang gue baca. Salah satunya ya goal.com ini. Ada Detik Sport, ada Tribun News, ada berita Milan, pokoknya banyak deh. Ya udahlah, kayaknya segitu dulu. Terima kasih buat lo yang udah simak video ini di channel gue, Deddy Kurniawan 1899. Jaga kesehatan lo dan assalamualaikum.